Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Hafid, NIM C1B020115 dari Ruang 3 Manajemen 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dan peranan manajemen keuangan. Fungsi dan peranan manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan. Menurut teori dari Solomon, manajemen keuangan adalah bagaimana menentukan cara yang efektif dalam penggunaan dana modal untuk dijadikan sumber daya ekonomi. Ada lagi pandangan dari Howard dan Upton tentang manajemen keuangan, yaitu bagaimana menerapkan prinsip-prinsip umum manajerial dalam pengambilan keputusan keuangan. Kemudian ada dari Weston dan Brigham memiliki pendapat bahwa manajemen keuangan adalah tentang pengambilan keputusan keuangan serta menyelaraskan tujuan individu dan perusahaan. Dari semuanya, definisi yang sering dipakai adalah dari S.C. Kuchhal. Manajemen keuangan memiliki kaitan dengan pendanaan dana dan pemanfaatannya secara efektif dalam menjalankan bisnis. Peran manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki banyak peran penting dalam kelancaran urusan bisnis. Di antaranya adalah yang pertama, perencanaan keuangan. Kemudian yang kedua, menjaga atau melindungi dana. Kemudian yang ketiga ada alokasi dana. Yang keempat, peluang investasi. Yang kelima, keputusan keuangan. Fungsi-fungsi dari manajemen keuangan. Dari banyaknya fungsi manajemen keuangan, ada 5 yang utama, yaitu yang pertama, fungsi likuiditas. Setiap manajer keuangan memiliki tugas untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber untuk perusahaan dan memperkirakan arus kas. Kemudian yang kedua, ada estimasi kebutuhan modal. Estimasi kebutuhan modal bergantung pada laba, biaya yang ditargetkan, kebijakan aturan, serta rencana program di masa depan. Kemudian yang ketiga ada komposisi modal, kemudian yang keempat ada memilih sumber dana, kemudian yang kelima ada kontrol harga. Kemudian bagaimana memperoleh dana. Sumber dana jangka panjang dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain. Yang pertama, pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah peminjaman untuk jangka waktu yang panjang untuk mana si debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Kemudian yang kedua ada pinjaman hipotek. Pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang di mana kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak, dan apabila si debitur tidak berhasil tidak memenuhi kewajibannya, maka barang tersebut dapat dijual dan hasil penjualannya dapat menutupi tagihannya. Kemudian, bagaimana menggunakan dana? Dana dapat diinvestasikan dalam aktiva tetap dan dapat juga dalam aktiva lancar. Perusahaan yang dilakukan investasi dalam aktiva tetap mengharapkan kembali dana yang telah ditanamkan dalam aktiva tersebut dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan dana aktiva lancar diharapkan kembali dalam jangka waktu pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefisienan keputusan keuangan. Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Kesimpulan, manajemen keuangan membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Teori keuangan yang diterapkan pada konteks perusahaan dikenal sebagai keuangan perusahaan atau corporate finance. Keputusan-keputusan keuangan yang diambil oleh manajer keuangan
yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan kebijakan dividen, dimaksud untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Ini ditunjukkan oleh meningkatnya nilai perusahaan atau harga saham bagi perusahaan yang go public. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.